Suciwati dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A ingin menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Dinamakan Khalifah Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa ini adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama dari 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua dari 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Masa kekuasaan dinasti Buailah dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat dari 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Masa kekuasaan Bani Saijuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima dari 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kuasanya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus juga di sisi lain kemakmuran. Masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulat Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berbeda pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutasyim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dan peningkatan di sektor pertanian mulai melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Al-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu, dan pada masa inilah Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Muqtasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada Turki untuk masuk dalam pemerintah dan sebagai tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer Bani Abbas sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik
yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Jidnid di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa serta aliran pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Sebagaimana diuraikan di atas, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Dalam bidang pendidikan, terdapat lembaga pendidikan dan 2 tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab dan masjid adalah lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, tulisan, dan tempat remaja belajar ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, dan bahasa. Yang kedua, kitab pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi ke luar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa seseorang ahli dalam bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademik. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana juga orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Kemajuan ditentukan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Yang kedua, gerakan terjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada masa ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik juga. Dan fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Imam-imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pertama, Imam Abu Hanifah. Dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatnya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf menjadi Qadi Al-Qudrat di zaman Harun al-Rasyid. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat 2 tokoh mazhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Di samping 4 pendiri mazhab tersebut, terdapat banyak mujtahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan mazhab pula. Aliran-aliran teologi sudah ada pada masa zaman Bani Umayyah, seperti Khawarij, Mu'jiah, dan Mu'tazilah. Akan tetapi, perkembangan pemikirannya masih terbatas. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun, pemikiran-pemikirannya yang lebih kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama. Setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran rasional dalam Islam. Tokoh perumus pemikiran Mu'tazilah yang terbesar adalah Al-Nazam, Asy'ariyah, aliran tradisional di bidang teologi yang dituliskan oleh Abu al-Yasan Al-Asy'ari yang lahir pada masa Bani Abbas. Ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani.
Hal yang sama berlaku pula dalam bidang sastra. Penulisan hadis juga berkembang pesat pada masa Bani Abbas. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan transportasi sehingga mempermudahkan para pencari dan penulis hafiz bekerja. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika jiwa, kenegaraan, etika dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibn Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat, yang terkenal diantaranya Tara al-Shifa. Ibn Rushd yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes, banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut Averroisme. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Pada masa ini, kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasannya, kejayaannya, dan kegemilangannya. Masa pemerintahan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas, periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.